Menurut Om, selebriti Indonesia sekarang yang cocok jadi pegulat siapa? Untuk segi menjual, hanya pun berapa segmen, ini mungkin pakai Deddy Corbuzier misalnya. Oke, ini daripada kita bingung, pengen tahu gimana rasanya jadi pegulat, seberapa kerasnya hidup seorang pegulat, kita langsung tanya aja. Ada siapa? Mumpung kita sekarang lagi di rumahnya Om Dimas Siono. Aduh, bintang tamu spesial kali ini Bocah Gelut adalah sosok pegulat pertama Indonesia yang berkancah di Amerika. Ini Om, kita pertama kali tahu ada pegulat di Indonesia itu dari Kaskus. Terus katanya di Hawaii ada pegulat asal Indonesia yang bertanding di IXWF ya, Island Extreme Wrestling Federation atau NWA Hawaii sebagai Indonesian Commando. Nah itu kan menarik sekali ya Om. Kita juga langsung wah, ternyata di Indonesia sudah bergabung juga namanya di Cancah Gulat Internasional. Itu cerita Om bisa sampai terjun ke dunia gulat itu sebenarnya gimana sih Om? Ya, jadi awalnya sih pertamanya ya, itu kan karena diawali dengan waktu itu saya lagi sekolah di Hawaii, terus waktu antara 96-97 itu kan terjadi krisis moneter lah, mulai terjadi lah istilahnya ya. Jadi antara 97-98 tuh memang masa-masa kita yang sebagai perantau waktu itu agak berat lah istilahnya, dan di situ kita membutuhkan istilahnya extra cash lah untuk waktu itu, untuk uang tambahan lah untuk survive. Nah waktu itu saya di 24 Hour Fitness tuh ada selembaran gitu, mereka lagi try out lah, wrestling try out gitu. Kita coba lah, kok kita maksudnya saya coba waktu itu simple sih, trainingnya pokoknya cara jatuh, lari, pokoknya ketahanan inilah, uji ketahanan badan ya, itu jatuh, rolling ini. Dan memang alhamdulillah saya keterima lah, 7 orang yang keterima saat itu. Dan itu kan tidak berhenti di situ saja gitu, jadi langsung di situ kalau memang kita mau sign up ya kita adalah sedikitnya invest sedikit lah kita ya, untuk ke company itu ada invest lah. Jadi memang tidak semua, kalau indie company itu kita ada investnya sedikit lah kalau saya bilang. Nah, kita waktu itu ini untuk training istilahnya, biaya training. Nah hari training kedua istilahnya kita udah mulai hari training ketiga. Nah di situ tapi tidak sesmooth yang dibayangkan gitu rupanya. Impact dari orang cara jatuh gitu, itu rupanya ada impact tersendiri, kayak kita habis tabrakan mobil. Kaget itu badannya tuh yang semuanya kayak orang kayak orang trauma gitu istilahnya. Sempat saya mikir 2 kali ikutnya ini, tetap ikutnya, tapi udah invest gitu, udah bayar untuk training gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa, terusin. Dan memang tidak selalu langsung jadi wrestler gitu. Nah, jadi awalnya tuh kita sebagai yang istilahnya kalau di sini tuh jadi OB dulu lah istilahnya, yang bawa barang, terus bantu di belakang ring istilahnya gitu. Terus setelah sudah agak cukup dalam training, mulai kita jadi yang kayak pura-pura security atau jadi referee. Paling terakhir sih biasanya referee kita. Kalau untuk tingkatannya itu, jadi kita bisa, karena kalau jadi referee kan kita sudah bisa jadi backup referee lah sebetulnya ya. Jadi untuk kita ngerti gimana ring gitu, cara ininya kita sudah tahu angle-angle-nya. Nah dari situ mulai nanti kita biasanya jadi bergulat gitu. Tapi kalau di ini kita bicara indie promotion. Kalau yang besar untuk jadi referee mungkin ya, karena kan nanti face kita kelihatan gitu kan. Oh ini dulu dia ini kan nggak mungkin gitu ya. Tapi itu juga terbuka sih opsi itu. Nah dari situ kita biasanya udah langsung setelah kita punya experience di atas ring,
baru biasanya terus kita mulai di train. Jadi nah, pengembangan karakter itu biasanya flow dengan sendirinya dari kita. Apakah sebetulnya ditanyakan kamu sebetulnya mau jadi karakter tuh seperti apa gitu, nanti tinggal mereka yang ini. Kebetulan waktu itu kan saya tuh memang suka kalau datang latihan tuh pakai serba kayak military gitu loh, terus ini kamu gitu ya, baju kamu. Terus langsung, dan saya tuh memang suka sama waktu itu lucha libre gitu, tahu banyak karakter wrestler yang pakai topeng gitu, terutama Tiger Mask memang apa ini ya, Tiger Mask, saya Busa waktu itu dulu apa namanya pengen seperti itu gitu. Nah terus yang talent yang orang yang promotornya itu bilang, gimana kalau kamu tetap bawa nama Indonesia sama tentara, coba kamu ini. Tercetuslah Indonesian Commando, karena tetap dia bilang Indonesia itu kalau bisa jangan sampai hilang gitu, karena Indonesia itu. Karena kita kan nggak ada wrestler yang ini gitu, yang bawa embel-embel ekstra itulah istilahnya gitu dari Indonesia atau ini gitu kan. Kalau misalnya kalau Jepang misalnya cuma samurai atau apa gitu kan, ini Indonesian, jadi spesifik Indonesian Commando gitu. Oke lah, terus akhirnya desain lah topeng seadanya waktu itu. Desain sendiri sama? Desain sendiri, jadi ya ininya sih seperti hampir sama kayak Misterio. Kalau Misterio ada burungnya di sini, kalau saya dari sini kayak sayap gitu, terus ada bendera Indonesianya di sini, Garuda gitu. Terus bajunya waktu itu seadanya, karena memang punya baju itu sering dipakai untuk latihan juga. Akhirnya itu baju yang sering dijual kalau di toko-toko tentara, ditulisan komando gitu. Itu modifikasi dari kaos kayak gitu. Gitu aja, terus meningkat sampai akhirnya ada baju tentara pakein bendera Indonesia gitu. Itu Indonesian Commando. Tahapan dari dari yang kan tadi kayak jadi OB dulu, terus juga tahu-tahu jadi wasit gitu. Itu tahapannya lama sih? Berapa lama? Tergantung bagaimana segiat apa kita untuk latihan gitu, dan mau meluangkan waktu kita untuk latihan, karena memang performance itu dilihat setelah bagaimana kita, karena yang dilihat oleh mereka bukan hanya kiatnya kita, tapi attitude kita gitu. Kan? Makanya kalau kita punya attitude nggak bener ya mereka mikir pasti dia akan menjadi seseorang yang kayak gitu juga gitu kan. Biasanya sih cara pandang promotor tuh kayak gitu. Kalau dia udah punya attitude, pasti kesananya dia akan berattitude terus gitu. Kalau yang itu yang saya tangkap dari ini ya, promotor kita saat itu, dia bilang kalau kamu go with the flow aja, pokoknya kamu latihan penguasaan semuanya sampai bisa dianggap ini siap. Karena kalau tidak siap pun ya pasti akan merugikan show juga dong, gitu, kelihatan bohongannya bagaimana gitu. Jadi kayak melatih kedisiplinan juga gitu sebenarnya. Gitu. Background kita benar-benar sesiap apa sih kita gitu istilahnya. Ya sama kayak main film lah. Kalau acting kita udah bagus, baru bisa ini bertahap dari bawah dulu gitu nanti. Sebagai Indonesian Commando itu sendiri, Om karakternya seperti apa? Apakah jadi antagonis atau? Waktu awal-awal sih masih sebagai face ya, karena perwujudan sebagai seorang superhero gitu kayaknya, pakai topeng gitu istilahnya, yang kayak ambillah kalau bisa ininya versi bagusnya kayak Captain America gitu lah, tapi ini Captain Indonesia gitu misalnya gitu ya. Jadi ada hero dari Indonesia gitu. Dijualnya seperti itu gitu, ya? Dijualnya awal-awal. Cuman kan nggak lama setelah nggak cukup lama sih ya. Jadi tapi memang ada perubahan lah antara face, heel kadang-kadang, atau kadang-kadang memang karena hardcore tuh kadang-kadang kita nggak tahu apa posisi kita sebetulnya. Ada yang orang bilang dia jahat, ada yang bilang dia baik gitu. Tapi ya gitulah. Jadi masih agak kadang-kadang kalau saya lihat sih sebetulnya karakter saya
lebih ke abu-abu jadinya gitu loh. Tapi kena di hardcore itu. tapi kalau di antara fans setelah pertandingan gitu banyak sih yang nganggapnya baik gitu ya. Tapi setelah 9/11 itu mulai ada gitu. Yang mulai di karakter ini didevelop jadi jahat, bahwa saya tidak merasa ada keadilan sebagai foreigner gitu, sebagai orang yang datang ke sini di apa istilahnya diberi opportunity untuk bertanding tapi tidak pernah dikasih belt apa gimana gitu. Jadi dibikin karakter jahat, dan sering waktu itu sih karakter yang dikasih saya tuh nyabot pertandingan orang gitu. Jadi ada yang lagi bertanding gitu, saya datang dibantu gimana yang baiknya, terus ini jadi kayak nyabot yang gitu. Jadi orang akhirnya terbentuk karakter jahat gitu waktu itu. Iya. Dan dari situ adalah yang dari pemain yang misalnya udah sempat disabot gitu, nah mulai nyebut Osama lah, ini nih saya tuh dulu kaki tangannya Osama lah, gimana gitu. Jadi skrip maksudnya dituliskan oleh mereka harus begitu. Enggak, jadi kalau lagi iya dituliskan oleh mereka, diarahin ke mereka ke situ. Untuk akhirnya membentuk karakter heel. Tapi secara tidak langsung itu ada impact ke sayanya, karena terus mungkin saya nggak siap ya untuk dijadikan karakter heel saat itu gitu. Ada impact ke sayanya yang secara ini nusuk ke saya gitu, memang saya dibikin jadi gini sih gitu ya istilahnya gitu. Tapi sejalannya itu mulai 9/11 ini udah mulai agak reda. Di situ ada promotion baru namanya HCW waktu itu, baru mulai Hawaiian Championship Wrestling. Mungkin karena saya jenuh di sini, ditariklah saya ke sana. Pindah jump ship lah istilahnya ke mereka. Nah di situ mereka tidak ingin lagi karakter Indonesian Commando karena dianggap pengennya karakter yang lebih unik gitu. Tercetus karakter Rottweiler di situ. Jadi yang lebih, kalau bisa dibilang di atasnya ini Komando, jadi yang bener-bener jadi lebih heel lagi gitu loh. Jadi lebih heel lagi tuh. Dan itu segmennya lebih nggak jelas lagi sebetulnya, karena bisa dibilang karakter kayak manusia tapi dibesarkan sama Rottweiler istilahnya gitu. Tarzan kecil jalanan. Terus biasanya tinggalnya di jalan itu kayak homeless gitu, jadi kayak gitu. Dan rata-rata pertandingannya jadi pertandingan unik akhirnya gitu. Unik seperti ya kayak backyard, terus bawa alat-alatnya, jadi lebih ke hardcore gitu. Terus yang menang misalnya waktu itu kita menang saya lupa waktunya, yang kalah tuh harus makan makanan anjing gitu loh. Tapi akhirnya karena saya juga ini gitu misalnya Rottweilernya gitu, jadi kayak kalau Steve Austin iniin bir ya, ini kan iniin makanan anjing misalnya gitu ya, kayak gitu. Itu kalau dari teknis booking bisa jadi Rottweiler, bisa jadi Indonesian Commando. Itu emang booking dari sendiri apa dari promotion? Dari promotion. Nah, tapi kalau talent promotion yang talent ininya, yang direkturnya lah istilahnya, yang dianggap bahwa waktu itu kan Indonesian Commando selain memang tidak ingin dikaitkan dengan IXWF karena mereka masih sebetulnya itu pecahannya IXWF yang kurang yang berbeda gitu, berbeda pendapat, terus mereka bikin promotion lain gitu kan. Jadi yang sini tapi masih respect gitu, jadi nggak mau ini karakter ini udah khas punya gitu, yang dirubah kayak gitu. Jadi Om lebih berkesan sebagai face atau sebagai heel kalau
selama bergulat? Kalau secara sudut pandang, kalau face itu cukup membosankan kalau saya bilang. Karena kita harus performa, kita tuh harus seperti itu lagi, kita harus tampak baik, harus yang friendly, yang gimana sih, ambil biar gampangnya John Cena lah gimana, superhero banget, superhero banget gitu. Dan kita harus maintain gitu itu performa itu, kalau enggak ya akan apa ya, akan jadi rancu sendiri gitu. Kalau kita heel tuh mau macem-macem terserah gitu, pasti udah diambilnya karakter yang ya ambil. Kalau ini walaupun Kane tuh orang jahat ya, istilahnya monster gitu, dia jadi baik pun bisa, jadi jahat lebih ini lagi gitu, jadi lebih bebas loh ini. Iya. Tadi kan Om sempat nyebut soal nggak enak secara personal setelah menjadi Indonesian Commando, jadikan heel sebagai karakter yang berbau-bau ke itu kan. Saya pernah nonton itu dokumenter Dark Side of the Ring-nya si episode si New Jack. Jadi di situ dia cerita di suatu match waktu dia disuruh melawan Gypsy Joe. Dia sebenarnya mau coba kepala dingin, tapi setelah mendengar teriakan chant dari penonton yang kan di situ dia heel, jadi dia diledek-ledekin lah, dipanas-panasin, niga segala macam gitu. Jadi dia kena ke emosi dia sendiri, terus itu pengaruh ke matchnya dia, jadi dia jadi brutal. Si Gypsy Joe yang udah tua gitu dibantai sama dia habis-habisan, terus dia nyesal. Karena memang pengaruh aura di luar ring itu memang sangat mempengaruhi ya kalau saya bilang. Apalagi ada satu dulu event kita yang sering kita lakuin itu, kita di Marine Base Corps, istilahnya kita di salah satu di night club, bukan night club sih, kayak klubnya para marinir di Hawaii. Itu memang sebetulnya tempat untuk apa ya, mereka ngebar lah gitu. Terus biasanya untuk ini kita kadang-kadang suka di situ, dan bukan kadang-kadang, udah cukup sering kita di situ. Dan yang kita hibur istilahnya dengan ini kan orang-orang yang bisa dibilang setengah fly lah, kan mereka sudah minum ataupun mereka dalam keadaan under inilah alkohol gitu istilahnya. Jadi orang yang, dan anak-anak juga jarang kan, itu ya, mereka memang orang yang sedang dinas cari refreshing, istilahnya gitu kan, di night club di situ gitu. Dan memang karena mereka under itu gitu ya, under influence istilahnya, pasti mereka ya melihatnya kayak sesuatu yang real ini kan gitu. Dan kita pun yang sebagai pemain juga harus bikin mereka hype up kan gitu. Nah itu yang kadang-kadang ketemu masa yang seperti itu, orang yang benar-benar bisa kita jadi akhirnya berantem sama fans di luar ya, dia ada mabuk misalnya, kita jatuh gitu, terus ada yang numpain bir ke kepala kita gitu, pastilah itu ya. Pernah ya itu. Kalau nggak misalnya kita menang dilemparin apa gitu, nggak suka gitu, dia nggak cocok dengan karakter kita, apa nggak suka gitu, bisa apapun kejadian. Nah itu mungkin terjadi satu saat itu. Dan memang kadang-kadang kita sebagai pemain yang harus kita ingat bahwa kita harus bisa membedakan di mana profesionalisme ataupun dalam bertanding itu mana sih ini benar-benar kita bertanding apa dunia nyata. Itu kadang-kadang memang susahnya dalam wrestler itu, karena mungkin kitanya juga karena setiap malam atau hampir setiap malam kita ini gitu ya, jadi kayak bukan lagi kita sebagai performance, tapi sudah jadi kayak gaya hidup gitu yang pukul-pukulan. Makanya banyak wrestler yang udah tahu move masing-masing, udah tahu, karena every night mereka kan ketemu gitu dalam, dan hampir storyline yang sama gitu istilahnya. Ya, pasti terbawa gitu, secara emosional. Itu Om di promotion yang apa yang Om jadi Rottweiler itu ACW berapa tahun tuh, lama nggak?
Cukup lama waktu itu ECW ya nggak lama juga ya 2000 awal 2000 akhir 2001 awal sampai 2005 lama banget. Itu ketika Om udah nggak di situ ada promotion gede gitu yang nawarin Om untuk jam shift lagi nggak? Oh nggak, karena waktu saat itu kan saya juga 2004-2005 sudah selesai ambil S2 ya waktu itu jadi sudah berpikirannya sudah bahwa saya akan pulang gitu, jadi nggak akan yang cuman kita masih ikut kalau ada yang kerjasama promotion misalnya sama Jepang terus sama Other Island gitu yang ada kaitannya ini masih ikut. Tapi kalau untuk promosi yang gede kayak WWE gitu memang sih kita pernah ikut berapa kali ikut tryout gitu ataupun pernah ada dark match ya istilahnya yang match, ya. Kan kalau ada WWE itu misalnya acara misalnya dimulai jam 6 sore misalnya gitu. Nah, jam 6 sore itu kita sudah ada 2 jam sebelum itu udah ada dark match lah istilahnya walaupun dan itu biasanya yang ditontonnya either sama penonton sama staff gitu jadi ngumpul aja gitu itu cara mereka penyaringan pemain baru lah istilahnya scouting talentnya gitu scouting talentnya di situ. Memang kalau istilahnya walaupun ini agak berat karena memang yang ikut bukan hanya kita tapi dari Other Island gitu ya. Dan saya merasa waktu itu bahwa saya sudah merasakan dimana titik dimana saya bilang kalau ya saya sudah cukup saat itu dan juga kayaknya untuk move ke lebih next level itu udah cukup lah saya bilang karena apalagi saya udah mau pulang gitu dan ditambah saya pikiran bahwa visa saya sebentar lagi mau habis gitu. Jadi sudah ada itulah yang lain gitu yang sudah lain dipikirkan gitu dan waktu itu calon istri juga nggak setuju gitu waktu itu jadi saya udah ya sudahlah gitu jadi sudah ada bisa dibilang udah ada pikiran untuk mundur saat itu gitu. Setidaknya udah punya pengalaman gitu udah bersyukur banget. Dan itu kan nggak ada pikiran kalau untuk ini ya memang karena waktu itu kan awalnya dasarnya cuma untuk dapat duit ekstra istilahnya gitu terus ya fame ketenaran tuh bukan sesuatu yang dicari saat itu gitu jadi ya go with the flow benar-benar waktu tapi itu menarik sih Mas waktu Om tahunya orang tua tahunya Om kuliah tahunya ikutan wrestling itu pasti malah banget dan itu yang lucu lagi jadi kan ibu saya tuh kan suka ya namanya waktu itu masih anak muda gitu ya istilahnya suka masuk ya kalau habis nyetrika masukin baju gitu pas lagi di sana jadi dia hafal betul dong baju saya gitu ketahuan itu pas Rottweiler jadi dia tahu saya itu baju saya gitu itu baju saya terus ya itulah wrestling attire-nya saya kostum saya jadi saya lagi kuliah malam setel dong TV lokal mungkin nggak mungkin maksud dia nggak nyetel TV lokal flip channel aja mungkin gitu kok ya saya yang pas lagi main gitu udah pulang itu namanya udah kamu ini kalau ini pulang aja nggak usah kayak gini ya kan untuk ini juga cari duit bantu istilahnya gitu ya awal-awal mungkin walaupun waktu itu diancam untuk ibu saya mau pulang saat itu ya lah cuman ini aja kok pantas katanya suka pulang kayak pincang-pincang ya nggak gitu juga kali aku bilang gitu waktu itu tapi ya coba itu ceritanya lah tapi kalau pada dasarnya waktu itu ya memang tidak ada keinginan untuk cari ketenaran sih waktu itu memang cuma menjalankan aja gitu bisa kerja bisa ya kayak orang misalnya kerja di bar gitu sebagai bartender gitu apa gitu. Itu kalau match sendiri tuh Om yang paling berkesan pertandingan yang pernah Om ikutin yang paling berkesan itu apa ada nggak? Kalau setiap pertandingan ya namanya ini kalau paling berkesan yang waktu ada cross sama New Japan ya karena kan mau nggak mau
hype up karena ada Tiger Mask di situ. Tiger Mask 4 main di situ. Jadi pengennya tuh pas saya main dia penonton gitu kan ya. Walaupun saya nggak terlepas dari itu waktu itu karena udah bawaannya semangat aja gitu waktu itu. Waktu itu soalnya ada Tiger Mask, ada Jushin Liger, ada siapa ini yang wrestler Jepang ini apa namanya NW Jepang waktu itu dia ketuanya, saya lupa namanya. Iya bukan yang kacamataan kumisnya gini kayak Yakuza itu lupa namanya. Lupa itu. Nah itu dia kayaknya kepingin saat itu biar mereka bisa lihat punya ini gitu, at least talent kita di bawah sana. Dan memang tapi kita waktu itu sama Michinoku akhirnya lebih ini bisa bolak-balik gitu ya. Kita ada yang main di Michinoku, ada yang Taka sama Taka. Iya. Gitu. So dari apa superstar yang sekarang kayak dari WWE, AEW atau NJPW, Om pernah ketemu atau pernah match sama siapa aja sih? Terus kalau yang waktu masa saya sih, yang pasti kalau dari wrestling promotion Jepang sih kayak ketemu Tiger Mask 4 ya, terus Jushin Liger ya, terus kalau yang muda-muda waktu itu saya kurang tahu karena saya sekarang nggak ngikutin Michinoku, nggak terlalu saya ini gitu ya, dan nggak tahu Michinoku masih ini nggak, masih berkibar kayak dulu nggak ya istilahnya gitu. Terus kalau yang promotion ini karena saya ikutnya hardcore ataupun ini lebih, jadi paling ketemunya dengan ya waktu itu yang sekaliber ECW atau XPW aja jadi akhirnya gitu. Nah waktu itu kan yang kalau waktu saya wrestling itu yang baru debut gitu kan kayak Lance Storm, Justin Credible gitu, terus Buff Bagwell. Kalau yang ini mungkin kalau yang bisa dibilang next levelnya itu kayak Perry Saturn, terus Sabu itu kan yang udah di atas tes gitu. Tapi kalau sama tes saya sih nggak pernah benar-benar ketemu gitu, paling cuma ini aja. Nah terakhir itu waktu pas yang wrestling invasion itu dari mainland ke Hawaii itu paling kayak siapa 3 minutes warning itu dua-duanya Umaga. Wah sebelum dia jadi Umaga, terus AJ Style, terus itu Sabu juga datang ya kalau nggak salah, karena itu kan kayak gabungan promotion gitu datang ke Hawaii. Yes, itu sih Bret Hart. Tapi Bret Hart waktu itu hanya bintangnya sebagai legend aja datang. Jadi dia nggak wrestling, tapi dia hanya sign autograph sama naik ring untuk dia udah namanya gede sih. Iya. Gitu. Itu yang Om pelajarin dari mereka apa sih? Ada nggak ya sih kelihatan dari yang menonjol dari mereka itu? Yang kalau agak susah sih ya kalau dibilang, mereka pasti kan punya ini sendiri ya, istilahnya punya cara sudut pandang yang sendiri. Tapi kalau yang saya waktu itu sempat terima kalau dari kayak AJ Styles gitu ya, bahwa kita harus bisa membedakan memang profesionalisme di ring sama di luar ring gitu. Karena kalau di luar ring memang tidak seharusnya kita beratitude malah gitu. Kalau kita beratitude di dalam di luar ring berarti kita sama aja juga apa ya, kayak pakai topeng gitu istilahnya. Jadi makanya ya itulah membedakan kehidupan nyata dengan kehidupan di atas ring gitu. Karena memang rata-rata wrestler itu ada imbas yang mereka tidak bisa menyeimbangkan ini gitu, arti atau makna kehidupan gitu, di atas satu ini. Sebagai contoh aja, maaf saya ini kayak Chris Benoit gitu, ataupun yang sudah meninggal itu, ataupun ada yang masalah drug overuse, terus ada yang karena depression gitu. Itu karena memang mereka tidak bisa membedakan dan itu banyak wrestler seperti itu yang end up akhirnya kayak
ejectus microbird ya kalau saya bilang, itu contoh paling konkret yang dimana anaknya sendiri jadi benci sama bapaknya karena bapaknya juga baik di atas ataupun di luar ring tidak bisa membedakan gitu loh. Jadi sampai ada cerita kalau mungkin ada di ini apa di behind story-nya tuh anaknya tuh melaporkan bapaknya ke polisi segala gitu loh, dengan tindakan bapaknya yang ya tetap sebagai karakter gitu, yang nggak bisa lepas dari karakter gitu sih. Wah, jadi sebagai pegulat itu kita juga butuh mental dan juga butuh fisik ya Om ya. Jadi nih Om, misalnya nih kan teman saya dulu kan pengen banget jadi pegulat. Sekiranya dia pengen jadi pegulat tuh, dia pengen masuk ke ring ngalahin Drew McIntyre. Sekiranya dia orang kayak ini, langkah-langkah latihan yang perlu dia lakukan itu apa Om? Biar jadi pasti pegulat. Harus ini secara fisik harus kuat, tahan banting. Juga secara emosional harus siap lah ya, karena kehidupan di atas ring itu ya bisa dibilang bisa mempengaruhi secara tidak langsung ke emosional kita gitu. Apalagi dari penonton gitu ya. Ya, dari penonton, dari kitanya sendiri, karena faktor kita ambillah setiap malam ataupun ini ada pressure tersendiri yang dari mungkin fisik kita capek tapi kita harus ini, jadi mood itu pasti ke bawah-bawah. Apalagi kalau misal kita sebagai istilahnya victim dari steroid abuse, yang dimana mungkin dalam latihan sebelumnya ataupun kita dari peer pressure itu yang kayak lihat teman kita mungkin lebih besar badannya kepingin, jadi akhirnya kita memakai steroid yang berlebihan, itu pun bisa jadi mempengaruhi secara emosional dan mental kita gitu. Kalau apa ya, sebetulnya sih ketahanan fisik ya, karena kan kalau wrestling itu hampir bisa dibilang seminggu yang 5 hari kita perform gitu, pasti ada capeknya. Itu gue bisa ngangkat-ngangkat orang-orang gede itu latihannya? Ya pasti ada. Ngapain kita Om bisa kuat tuh? Kalau faktor ngangkat itu kan istilahnya kita yang penting deadlift ya, memangnya itu kan kita banyak angkatan berat gitu. Memang sebetulnya tumpuan kan pada kaki, terus juga bagaimana badan kita apa istilahnya, sebetulnya angle-nya itu kalau untuk orang biar bisa ini memang ada teknik seperti judo ini yang memang dia harus tahu cara mengangkat ataupun membanting orang tuh ada tekniknya sendiri, nggak sembarangan. Harus bisa ngatur tempo juga kan. Nah, dan juga wrestling itu kan memang sedikitnya theatrical ya, jadi ada tidak sepenuhnya bahwa banting-bantingan atau ini yang dilakukan hanya dengan sendiri gitu, itu kan lawannya pun harus ini, jadi kayak misalnya dia tahu bahwa kita akan diangkat, dia pun juga akan membantu gitu. Jadi memang sebetulnya lebih mirip akrobat gitu, yang kerjasama gitu. Dan kalaupun itu pun kita udah istilahnya hafal dengan benar ataupun kita master lah istilahnya, kita tahu gitu ininya, tapi faktor kesalahan tuh pasti ada gitu, namanya human error gitu, yang kita tahu misalnya sebetulnya mungkin harusnya dia angkat gitu terus langsung dijatuhin di back, itu mungkin kitanya capek apa gimana akhirnya kebantingnya salah gitu, ya ada aja pasti gitu. Kalau dari dari latihan, selain mungkin latihan fisik, latihan mental tadi, kalau soal pola makan, pola tidur juga itu ngaruh nggak sih? Kalau pola tidur pasti terganggu ya. Kalau saya selama mungkin 3 bulan awal tuh pasti terganggu, karena impact badan kita yang dengan terus-terusan seperti itu, kayak tadi saya bilang bahwa latihan jatuh itu waktu awal-awal impactnya adalah seperti trauma badan orang habis tabrakan mobil misalnya yang akan bergetar gitu, pasti akan ada impactnya gitu. Dan setiap malam pun pasti yang ada, kalau yang saya rasakan adalah memang secara fisik kita capek gitu, dan secara berpikir kita pun akhirnya, karena kita tahu kayaknya seakan-akan walaupun kita tahu badan kita sebetulnya capek gitu ya, tapi kan kita harus ini gitu ya, harus apalagi saat waktu itu saya kuliah gitu, jadi harus
bisa tetap fokus. Dan itu yang paling rawan adalah memang kehilangan fokus gitu loh istilahnya, karena kita sudah terbawa sedemikian rupa capeknya, sakitnya kadang-kadang. Itu yang kadang-kadang hilang gitu yang kita kadang jadi maunya kayaknya kalau kita ada waktu tuh maunya refreshing aja lah gitu ya, karena sudah terkuras seminggu itu dengan badan capek dan itu harus kuliah gitu. Aduh, sangat diporsir tubuh dan pikiran. Tapi selama Om berkarir itu injury terparah yang pernah Om alamin sampai paling sering tuh ankle. Sampai sekarang pun ankle pun saya ini udah nggak bagus ya. Terus dengkul saya juga udah fucked up, istilahnya udah rusak gitu ini. Tapi ya itu ini ya. Kalau yang paling parah sih nggak terlalu fisik, karena rata-rata kalau hardcore ataupun yang berat itu ada yang bisa dibilang kayak melukai diri sendiri yang kayak misalnya blade gitu, tapi itu pun nggak terlalu impact ya, cuman ataupun kalau misalnya yang lebih parah dari itu pun ada, cuman kalau memang secara fisik akhirnya kembali lagi ke organ badan kita sendiri, kayak persendian gitu yang sekarang sudah saya rasakan. Yang dulu mungkin saya tidak rasakan, sekarang sudah mulai gitu ya, apalagi menjelang setelah melewati umur 40 semua sudah terasa kayak kaku sakit-sakitnya itu kayak impact. Kalau tanya ke dokter, kalau dokter pasti jawabnya pernah latihan berat ya, ya gitu. Jadi udah terjawab gitu bahwa impactnya sampai sedemikian. Dan saya salah satu orang yang itu tadi saya sebut bahwa ada steroid abuse ya, karena saya dulu memulai dengan berat 96, saya harus end up dengan berat 120 yang muscle dipaksakan, dan akhirnya ya bisa dibilang sebetulnya nggak muscle semua karena ada apa istilahnya melemak juga kan. Karena tingkat badan kita tuh tidak segampang orang barat terbentuk gitu. Seperti ini enggak, jadi kita lebih banyak orang Asia itu larinya ke perut dan kita nggak bisa benar, kecuali kalau kita memang bodybuilder atau ini binaragawan gitu ya, akan terlihat gitu loh ininya. Jadi kita kalau untuk orang biasa, untuk ukuran orang Asia itu butuh 2 atau 3 kali lipat lebih berat dibandingin orang barat gitu untuk bisa mencapai tubuh yang begitu, iya gitu. Tubuh yang kolosal seperti itu. Iya, jadi waktu itu jadi tetap bisa dibilang gedenya gede basah gitu istilahnya. Nggak bisa yang lean sampai pahatan ya, kayak patung gitu. Dan steroid abuse antara lain pernah saya rasakan tahun middle 2002-2003, di mana mulai ganggu secara ini ya, mood secara ini, apalagi waktu itu saya juga tahun-tahun terakhir mau selesai kuliah, itu memang mengganggu. Jadi bawaannya moody, bawaannya bahwa kayaknya kesenggol sedikit kayak udah mau marah gitu, ataupun bawaannya tuh ya itu moody, gloomy gitu loh, yang kayaknya nggak ada aja yang kebenaran gitu. Itu untung waktu itu ada sosok kakak saya lah di sana yang temen tapi udah kayak kakak saya yang bisa banyak dampingin gitu, yang akhirnya saya nggak sampai terjerumus seperti itu gitu. Tapi ada momen gitu istilahnya yang saya sampai harus dealing dengan masalah moody, masalah yang waktu itu. Juga konsultasi buat iya, dan memang itu kan yang bisa merasakan kita ya, karena orang lain juga mikir kenapa sih lu gitu istilahnya gitu, cuma gitu aja marah ataupun diajak ngomong naik suaranya bagaimana gitu. Karena kita yang merasakan gitu bahwa seakan waktu itu tuh kalau saya pressure itu semua tuh tinggi, dan ngerasa bahwa gue nih nggak bukan apa-apa gitu, yang selalu kalah gitu, kayaknya tuh gitu kayak yang hidup kayak nggak terlalu berarti gitu lah itu aneh lah. Memang ada saya sih nggak bisa deskripsikan terlalu jauh gitu, tapi itulah yang dirasakan itu, kayaknya apa ya, kayak dunia sempit gitu loh, kayaknya kayak
dan sudut pandang kita tuh sempit gitu loh, kayak yang apa ya, yang cepet marah aja bawaannya gitu. Lihat ada dikit apa malah mungkin ya. Gitu. Macet dikit ya mungkin langsung bisa Mungkin, mau banting ya. mobil, langsung mau banting mobil. Jadi kerjaan sebagai pegulat itu selain sebagai entertainer juga sebagai atlet bisa dibilang omnya. Jadi dia juga walaupun kita kayak nonton lihatnya kayak bohong-bohongan, tapi yang dilalui sama si pegulat itu sendiri itu tuh hal yang tidak bisa dianggap sepele juga. Iya, karena ya itu kayak memang menuntut banyak ke tubuh. Pengaruh-pengaruh itulah memang yang ya, anggaplah kalau kita melakukan sesuatu terus-menerus ya pasti akan menjadi apa, kayak semacam kayak ya jadi mendarah daging akhirnya gitu loh ya. Awal-awal pasti kita akan seperti itu gitu. Yang ambil lagi nih misalnya kita guyon gitu, yang tadi guyon biasa gitu, tapi terus kejadiannya kalau guyon mukul gitu, pak gitu. Nah, padahal sama orang lain, tapi nanti kita pasti sama orang lain, sama teman kita misalnya gitu ke bawah itu bisa gitu. Dan yang kalau yang pas dipukul misalnya apa ya, kalau saya yang senangnya tuh kayak mukul ngecopin dada gitu. Dulu ada teman saya yang namanya Frank Bakario gitu. Itu kalau stage name-nya The Final Solution. Dia mukul senangnya gitu kalau guyon gitu ya. Ke sini gitu. Tapi secara tidak sadar karena kita sering kayak gitu ya, sama temen tau suka kelepas gitu, pak gitu kenceng. Dan dia kan kalau terima ini, kalau enggak dia marah dong gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi kayak sesuatu yang dilakukan kayak rutin tuh bisa akhirnya jadi malah mendarah daging gitu loh. Yang itu yang kadang-kadang ya patut diwaspadai lah gitu. Yang kasihan kalau temannya Big Show ya. Big Show lupa sama temannya begini, langsung terbang. Berarti memang benar tuh apa slogan "Don't try this at home"-nya WWE itu benar berarti. Ya sekarang. Berarti kalau makanya jangan main-main di masjid, jangan banting-banting. Jadi marbot. Tapi kalau di luar negeri itu Om ngeliat juga ada juga nggak kasus-kasus anak kecil yang cedera karena niruin gulat? Sedikit sih kalau aku bilang ya, karena di sana pengawasan orang tua juga, kalau saya sih dalam nonton gini kayaknya lebih ini, karena pernah ada kejadian juga jadi anaknya ini melukai entah saudaranya apa tetangganya gitu istilahnya, dan itu dibawa disu sama keluarga yang terluka sampai ke pengadilan gitu. Dan kalau nggak salah anaknya sendiri itu karena masih di bawah umur, jadi hanya dia dapat hukuman apa ya waktu itu namanya, ya bukan juvenal ya, iya juvenal juga sih, kenakalan anak gitu ya. Ini bapaknya atau ibunya, ya kalau nggak salah bapaknya kena sanksi hukum juga, harus melakukan. Jadi mungkin karena hal seperti itu mungkin lebih ketat ya kalau saya bilang ya. Cuman kalau di luar itu, kalau orang Amerika memang bisa dibilang kalau sudah di atas, bisa dibilang udah masuk remaja, mereka itu tanggung jawab mereka sendiri gitu. Jadi sudah biasanya kalau yang udah dewasa gitu, saya kok nggak lihat ya ada kejadian yang ini gitu. Dan kalau di Hawaii kebetulan yang saya tahu sih memang tidak banyak gitu yang memang mereka kenakalan remaja gitu, tapi mereka kebanyakan memang kalau orang Hawaii itu rata-rata mudanya tuh entah berselancar entah ini, jadi nggak pernah lihat yang hal-hal menurut saya. Tapi memang ada kayak geng-gengan gitu ada, tapi itu inilah lain cerita lah ya. Stigma orang luar sendiri terhadap gulat itu gimana? Kalau di sini kan kayak sesuatu yang apa namanya itu bohongan apa dipandang sebelah mata lah di sini. Kalau sama sistemnya hampir sama, karena mereka tetap berpatokan bahwa this is sport entertainment gitu. Jadi sesuatu yang seperti halnya hiburan tapi yang sudah di-fix gitu. Jadi mereka tahu, ada yang tahu bahwa ini bukanlah pertandingan sesungguhnya seperti MMA ataupun ini atau tinju gitu, enggak. Jadi mereka tahu bahwa ini adalah sudah fix,
kalaupun memang mereka enjoy ya karena enjoy mungkin dari segi cerita, dari segi mengagumi gerakan-gerakan khusus, atau kalau kayak misalnya mengagumi sosoknya, kayak misalnya ngefans sama The Rock, sama Undertaker gitu, ya itu sih yang ini. Tapi kalau secara ini mereka pun tahu bahwa wrestling itu something yang sudah fix gitu ya, tidak benar-benar gitu. Kalau benar gitu, kalau dulu mungkin masih banyak ya, karena masih masa saya 98 sampai 2004 itu yang benar-benar wrestling kan dulu tidak ada namanya sosmed gitu ya. Jadi hal-hal seperti yang kan kalau sekarang sering sudah ada bocoran nih, kalau memang kira-kira ceritanya begini, itu dulu nggak ada gitu. Jadi pasti orang masih mengira-ngira atau menduga-duga apa sih, apalagi dulu pionernya memang NWO gitu ya waktu itu ya. NWO invade WCW itu benar-benar off guard gitu, orang-orang yang wah apa nih kok bisa di take over gitu ya, kayak gitu segi cerita gitu. Ada yang bilang bahwa ini real gitu, ada yang ini kan karena memang waktu itu pinternya sutradaranya lah istilahnya mengambil momen saat itu. Nah tapi terus keluarlah Attitude Era segala itu kan, itu perubahan dari yang tadinya istilahnya wrestling tuh kayak entertainment, terus jadi masuk ada attitude-nya yang jadi sekarang PG-13 gitu istilahnya. Terus keluar yang kayak indie, yang ECW yang lebih parah, yang kayak gitu. Nah, terus akhirnya sekarang mengerucut lagi jadi yang sekarang ini gitu, yang ya bisa dibilang sport tapi juga ada alur cerita gitu, yang kayak gitu jadinya lebih nggak raw kayak waktu jadi Attitude Era gitu, yang boleh kata-katanya boleh kotor apa gimana istilahnya gitu ya. Tapi memang ini sih punya impact lah dari Attitude Era itu ke terbentuknya sekarang ini. Iya, kalau gitu, kalau dari sisi pegulatnya sendiri, kayak misalnya kan kita tahu di Hawaii ada keluarga dinasti, keluarganya The Rock, kayak Anoa'i family gitu. Itu secara itu mereka dapat status selebriti gitu nggak sih, dari masyarakat luar pasti. Dari luar wrestling. Iya, apalagi fans mereka juga gitu udah terkenal. Mereka memang sudah terkenal dari dulunya ya, jadi sudah punya garis gitu. Anoa'i terus keluarga Maivia gitu sudah ada gitu. Jadi mereka mau nggak mau sudah dapat gitu ini. Dan di Hawaii pun mereka selebriti gitu, dan dikagumi serta segani juga gitu. Dan untuk bisa bergabung sama mereka pun tidak kalau tidak melalui sekolahnya mereka ya susah gitu. Dan tapi memang mereka strict sih sama bloodline-nya mereka ya. Jadi pasti yang ini masih dari dinastinya mereka itu, Polynesian itu. Nah, begitu juga kayak hampir sama kayak Hart Foundation gitu lah istilahnya, dari keluarganya ini Bret Hart itu kan ada yang keluaran dari dulu The Dungeon apa nama sekolahnya itu Hart Dungeon gitu. Selain itu ya juga berarti gulat itu bisnis family juga sebenarnya kuatnya ya. Mau nggak mau akhirnya jadi itu. Dulu yang indie pun akhirnya itu mengerucut dari sana, dari wrestling ini terus jadi small promotion. Akhirnya mungkin ada yang go public jadi lebih besar, ada pun yang tetap sebagai indie promotion aja, jangan mereka freelance gitu rata-rata. Jadi seperti itu sih kalau ini. Nah, susahnya sekolah wrestling itu dibuat ataupun ada di negara kita ya mungkin berbeda visi ya. Kalau kita anggapannya bahwa sekolah wrestling itu akan bisa segampang itu menjadi sebuah organisasi gitu, Pak. Tapi kalau dilihat dari kita sendiri susah dari segi perizinan, dari segi
ininya, karena itu kayak kita tidak tahu mana sebetulnya yang ini bisa dibilang olahraga bener-beneran, olahraganya guyon-guyonan. Nah ini itu yang susahnya di sini secara perizinan negara gitu. Jadi kalau di sini tuh tidak terkategorikan lah istilahnya. Iya, wrestling, bisa dibilang pro wrestling ini sebenarnya. Begitu juga dengan acara TV tadi mungkin kita udah bahas juga bahwa dari censorship juga bingung gitu, mau ini kita wrestling itu mau ditaruh di mana gitu kategorinya gitu. Om sekarang masih ngikutin itu berarti ya, tadi dari komentar soal attitude era segala macam itu berarti Om sampai sekarang masih ngikutin? Nggak secara penuh sih ya. Penuh, ya. Cuman hanya nama-nama besar mungkin yang saya masih ikutin, ataupun biasanya sih kan kalau dari FB gitu, dari komunitas gitu ada yang menarik misalnya. Yang kemarin-kemarin baru saya ikutin tuh kan adanya keluar karakter The Fiend gitu, terus ada keluar misalnya Uso pecah gitu karena ini gitu. Cuman bloodline itu. Kalau Jepang mungkin tetap ya Jepang seperti itulah, strong style gitu. Jadi ngikutin sedikit-sedikit aja. Tapi kalau yang kayak NXT atau yang lain-lain kayak AEW itu ya itu sudah, kalau menurut saya itu udah kayak WWE kemarin gitu, yang sudah gitu, yang lebih keras dulu. Tapi secara pandangan profesional Om sebagai pegulat juga dulu, Om ada kritikan nggak sih terhadap, atau ada pendapat gitu tentang perkembangan gulat itu sendiri ke produknya yang sekarang? Ke produk yang sekarang ya, kalau saya sih lihatnya apa ya, lebih apa ya, sekarang sih storyline-nya juga karena secara global sekarang tuh kita lagi menghadapi sesuatu yang racist ya istilahnya, menghadapi sesuatu yang kayak sekarang kan lagi masalah karena ada pembunuhan orang kulit hitam sama polisi, itu segala tuh. Jadi sekarang itu hal-hal seperti itu kadang-kadang memang rawan untuk diangkat gitu. Sedangkan secara natural di dalam, menurut pengakuan dari mereka sendiri, bahwa rasisme, stereotip itu kan terjadi juga di locker room gitu ya. Jadi nggak tahu ya, kalau saya sih nganggapnya bahwa saya sih tetap seneng gitu ngikutin karena jalan cerita gitu ya. Tapi kalau jangan sampai kalau jalan cerita itu ya monoton aja gitu loh. Tapi kalau saya bilang sih sekarang kayaknya dengan adanya pandemi ini memang dituntut keras untuk mereka mencari atau develop sebuah cerita yang menarik gitu akhirnya. Dengan kemarin kalau nggak salah ada kalau di WWE ada faction baru atau apa yang apa sih namanya? Hard Business bukan? Yang MPV. Yang Retribution. Kalau nggak salah ya Retribution ya, atau apa itu. Yang baru-baru lah gitu. Cerita ya sebetulnya kemarin sempat menarik saya untuk nonton lagi itu kan adanya karakter Finn ya, dari siapa keluarganya namanya? Rotundo. Itu IRS. Kan dari dia tahu-tahu jadi sempat berubah jadi karakter baik, tahu-tahu keluar karakter jahat gitu kan, itu istilahnya. Karena itu sempat menarik gitu untuk saya. Tapi akhirannya entah apakah itu salah booking apa storyline kok jadi garing ya sekarang menurut saya gitu loh. Jadi akhirnya yang tadinya dia kayak sesuatu yang menakutkan, tahu-tahu terus sekarang kok harus kalah sama Brock Lesnar kalau nggak salah kalah, terus itu Goldberg, terus itu jadi kayaknya terus yang sudah something hype up gitu kok tahu dimatiin gitu aja gitu. Dan memang WWE sering kayak gitu, kayak dulu lagi NWO lagi naik, tahu gara-gara Kevin Nash kalau nggak salah kakinya cedera itu, tahu kayak hilang gitu aja gitu, kesananya tuh tahu hilang gitu aja, tahu ya muncul kadang-kadang kayak kecil-kecil gitu lah ya gitu. Ya memang WWE kayak suka kayak gitu. Jadi ya adalah kalau saya sih
dari segi cerita memang mereka harus ini ya, harus terus develop gitu. Tapi kalau untuk saya memang jadi ada pengulangan sebetulnya gitu. Itu aja sih. Jadi kayak pengen revisi cuman ya gagal lagi, revisi gagal lagi. Dan lagi memang akan berat untuk mereka karena mereka pasti anggap apa ya? Sekarang kan mereka tidak bisa lihat secara langsung interaksi penonton sama ini ya, hanya dari ya karena nggak ada yang nonton gitu. Jadi kan ini, jadi mereka mungkin juga salah satunya hanya lihat dari tanggapan penonton secara online aja gitu. Kalau memang ini kurang menarik ya mungkin akan direvisi lagi seperti itu. Di Indonesia tuh kenapa si Gulat Pro kayak yang susah, bahkan untuk dipandang pun susah banget gitu, beda sama yang di Meksiko, di Amerika, di Jepang gitu. Itu sama itu aja kita kalah kan sama orang India, Arab, Malaysia, Singapura aja kan. Iya. Lebih. Malaysia malah di ini banget sama Astro di sana itu di backupnya. Apa nih? Satu sisi ya kalau kita ditarik lagi jauh dari situ. Iya. Kalau masalah kita kenapa beda dengan Meksiko gitu, karena memang kalau Meksiko tuh ada tradisi yang disebut lucha libre ya, dan mereka punya apa kalau di dalam segi cerita wrestling pun mereka membawa heritage mereka gitu, yang pakai topeng, kalau sampai kehilangan topeng itu jadi mempermalukan apa istilahnya ancestornya mereka atau gimana. Karena kalau di Jepang mungkin dari segi apa bisa dibilang mereka tuh kan strong style gitu ya, dan mereka memang kalau ya secara ini martial artisnya inilah kuat gitu, dan itu sebuah status untuk mereka gitu kan. Di India pun mungkin hampir sama gitu, karena mereka punya karakter wayang lah istilahnya kalau kita yang mereka ini. Sedangkan kalau Indonesia mungkin sorry kalau aku harus bilang gini ya, karena kita itu terlalu apa ya, bisa dibilang skeptis dan berujung dengan apa istilahnya bukan stereotype apa ya istilahnya, kita memandang sesuatu itu tidak dengan apa ya, dengan cara tidak menghargai gitu, dengan kalau yang lebih baik kan harusnya menghargai dulu soal lain ini ya. Coba kalau kita belum apa-apa keluar gitu, wah itu mah udah settingan, udah kayak sinetron, kayak ini gitu. Itu pertama sudut pandang. Kedua tuh memang kita tidak mempunyai apa sebuah, yaitu kalau di Meksiko mungkin tradisi gitu yang bisa mengkaitkan wrestling dengan tradisi ya. Nah kita ini memang cenderung, apalagi orang Indonesia itu cenderung olahraganya tuh yang paling digemari adalah pertama bola, kedua mungkin bulu tangkis gitu. Tinju itu kan nggak terlalu ini ya. Karate juga nggak terlalu. Event-event besar yang semacam ini bukan sesuatu yang mereka anggap wah gitu, kecuali kalau kita kan hanya bola, badminton, motor racing gitu yang kita tonton. Jadi memang sulit untuk mengarah ke sana. MMA pun yang sudah sekarang ada di salah satu TV swasta di ini kan pun juga penontonnya sedikit gitu secara ini, memang tidak ada gitu, hampir tidak ada yang apa bisa bilang, apalagi tambah wrestling itu kan jadi kayak olahraga tapi ada sinetronnya bumbunya gitu ya, jadi untuk mereka mungkin secara ini tidak ada penghargaan khusus gitu, itu yang susah. Sedangkan mungkin kalau di Asia lainnya kayak Singapura atau Malaysia itu hal-hal seperti ini sudah bisa dilampaui gitu. Udah orang-orang di sana sudah mengerti bahwa ini sport entertainment. Kalaupun tidak beneran, tetaplah ada penghargaan bahwa ini ada storyline, kayak nonton cerita aja gitu. Di sana ada mungkin sudah terbentuk. Di kita itu susah. Kalau ini kita harus tahulah gimana kalau kita tuh berapa susahnya untuk mengangkat sesuatu yang berharga dibandingin sesuatu yang receh. Kalau kita begitu istilahnya, maaf receh dalam arti itu sekarang banyak tiktokan yang nggak jelas malah lebih naik
konten yang lebih bagus gitu kan. Ini seperti itu gitu loh susahnya. Bagaimana kalau menurut Om kalau acara gulat itu dikemas menjadi apa gitu biar bisa diterima di Indonesia tuh sebagai film tentang gulat? Kalau saya sih gitu? lebih condong lebih kayak semacam lucha underground ya, karena ada segi cerita jelas gitu, segi ceritanya ada ini, dan wrestlingnya pun kayak semacam sebuah lebih jelas kayak cerita gitu, kayak serial gitu ya? Serial gitu, karena lebih mending itu dibandingkan jadi suatu acara yang terlihat apa ya, kompetisi terlalu dibuat-buat malah gitu. Karena kan ambillah settingan wrestling itu kan sebetulnya memang yang dia cari seperti itu gitu, kayak sebuah acara cerita gitu ya, ada pertarungan gitu. Itu yang memang dicari gitu. Dibandingkan kita nonton kayak MMA, kalau MMA memang tidak ada segi cerita, memang itu pertandingan yang per kelas yang ini gitu kan. Kalau pertarungan kan, pertarungan beneran. Kalau ini kan ada segi cerita. Jadi mending nggak usah apa istilahnya langsung ke arah itu gitu, istilahnya fokus ke arah itu. Cuman masalahnya di negeri kita kembali lagi bahwa Indonesia, apakah ada yang ingin mengemas seperti itu gitu loh, istilahnya itu yang agak berat sih di kita gitu. Apanya masih peluangnya belum kelihatan ya, belum ada. Dan memang kalau kelemahan kita orang Indonesia ya, apalagi kalau lihat segi TV gitu, siaran TV itu dari segi storyline tuh kurang bagus gitu. Kadang-kadang memang terlalu maksa kadang-kadang gitu. Itu yang berat sih. Memang kita tidak punya seorang yang bisa sinetron kita lah sebagai contohnya. Nggak ada yang benar-benar sinetron itu mempunyai storyline yang bagus, benar-benar bermakna, berisi gitu. Itu mungkin seperti itulah gitu. Dan wrestling ini kan memang punya cerita, dan yang kalau saya paling contoh konkret yang para fans wrestling pasti itu berininya pada lucha underground ya, saya bilang ya, paling inilah paling cocok kalau di Indonesia sebetulnya. Iya, kalau menurut saya gitu. Kalau misalkan mungkin sekarang juga orang-orang yang suka pada nonton TV udah jarang gitu, apalagi yang generasi muda gitu. Nah kan kalau misalkan si Pro Wrestling ini mau dibikin bentuk series gitu, mau terus ditayangin di platform di YouTube apa di mana gitu, kira-kira bisa benar-benar mengangkat lagi si Pro Wrestling di Indonesia. Saya sih rasa apapun itu bisa ya, tapi harus dikemas dengan benar, tidak hanya setengah-setengah ataupun apa adanya, pasti ya akan ini gitu. Tapi semua yang kalau dilakukan benar sih ya insya Allah sih saya masih lihat ada gitu. Cuman ya seberapa willing sih kita gitu untuk ini. Tapi kalau menurut saya sih kalau memang juntrungannya lebih itu ke arah sana, ya sebetulnya kita walaupun membutuhkan apa istilahnya wrestler yang baik atau muda gitu ya, pasti tetap profesionalisme yang kita cari, karena dia tidak hanya berakting saat itu, tapi dia juga harus perform sebagai akrobatik istilahnya. Ya, betul sih, benar. Jadi tadi kan Om selepas menekuni karir sebagai pegulat sempat buka usaha kuliner. Terus tadi juga Om bilang mau buka sekolah wrestling tapi nggak bisa di sini karena tidak memungkinkan. Nah terus sekarang saya mau berandai-andai gitu. Seandainya nih ada acara wrestling di Indonesia, menurut Om artis Indonesia selebriti Indonesia sekarang yang cocok jadi pegulat siapa? Yang cocok jadi pegulat pastinya ya kalau saya ya yang punya atlet laga mungkin ya, yang bukan atlet laga, maksudnya yang punya background laga. Ataupun kalau saya sih kalau untuk segi menjual hanya pun berapa segmen ini mungkin pakai Deddy Corbuzier misalnya. Badannya udah kayak rock gitu ya. Dulu mungkin ada itu siapa yang binaragawan yang gede dulu kalau nyanyi bawa pakai barbel, Hercules mungkin
dia gitu, tapi ya Itu kembali siapa? lagi ya. Si Tigor apa? Nah itu Tigor. mungkin ya Tigor bisa. Tigor. Ada lowongan. Ya, tapi ya gitu, kembali lagi memang yang dicari adalah seseorang atau sebuah karakter yang bisa selain berakting dia juga mumpuni dalam, at least setidaknya dia bisa punya bela diri gitu, karena memang wajib itu ya. Wajib, dan dia tahu cara jatuh. Setidaknya dia punya background tentang wrestling, lo tahu gitu apa move wrestling sih ya pasti bisa. Nah, kalau secara seriusnya, secara profesionalnya, Om sudah ada generasi penerus nggak sih di karir gulat sendiri dari orang Saat ini Indonesia? saya tidak mencari ataupun tidak ada ya kalau menurut saya penerus untuk, kalau saya dari saya sendiri tidak ada, karena saya juga maaf saya tidak merekomendkan gitu kalau untuk ini, karena saya tahu beratnya gitu yang menggeluti ya istilahnya ya. Kalau menggeluti wrestling gitu ya, tapi kalau dari tempat lain mungkin saya sih udah lihat beberapa, ada yang dari di Australia, ada mungkin yang berdarah Indonesia. Saya bilang berdarah Indonesia, bukan full Indonesia atau orang Indonesia yang di sana gitu. At least dia sudah ini, tapi itu pun juga apakah mereka membawa nama Indonesia saya tidak tahu. Dan apa ya kalau saya bilang ya nggak semudah itu sih ya, karena memang itu tadi faktor, memang ada dorongan dari promotionnya sendiri, apakah kita bawa nama Indonesia atau enggak, itu kan memang dari segi storyline-nya mereka. Pesan buat yang pengen menekuni pro wrestling atau gulat pro gitu, tapi masih bingung jalannya kemana, itu ada. Kalau saya sih setiap kali ada yang bertanya gitu, saya bilang kalau memang dia punya, sekarang kita bicara bahwa pasti dari segi dana ya, karena kita memang sekarang sekolah gulat yang kan ada yang paling dekat tuh mungkin Singapura sama Malaysia atau Australia, 3 ini yang paling, kalau memang mereka punya kesempatan silahkan dicoba, tapi ya tidak segampang yang kita ini kan ya, karena di sana pun mereka harus menjalani training ataupun proses yang cukup panjang gitu untuk menjadi seorang istilah top wrestler gitu. Saya kebetulan beruntung saya memulainya di Hawaii, di mana Hawaii itu adalah melting potnya Amerika gitu, dan memang dekat sama Jepang, jadi punya kesempatan ini ya. Kalau yang mungkin ingin memulailah dengan benar gitu ya, tidak skip, istilah tidak mencapai sesuatu itu dengan cepat gitu, karena sesuatu yang terburu-buru itu tidak baik kalau menurut saya, dan kalau bisa jauh dari steroid, karena memang namanya peer pressure di sana. Kalau kita merasa bahwa, ambillah misalnya kolega kita badannya besar dan kita masih mungkin tidak memiliki badan yang seperti proporsional seperti mereka, ada kepingin kita seperti mereka, tapi dengan rata-rata kalau saya tahu orang Indonesia tuh senang singkat, kalau yang saya tahu. maaf karena saya sendiri pun gitu, itu yang saya rasakan. Tidak saya mengeneralisasi, tapi bahwa ada keinginan orang Indonesia tuh instan dan cepat gitu. Dan itu saya terasa di saya, karena memang peer pressure saya waktu itu adalah teman-teman saya yang lebih besar, lebih ini badannya, dan saya terjerumus ke arah sana pakai steroid. Nah, kalau bisa dihindari, karena memang sudah tidak lagi itu akan lambat laun akan merusak gitu. Dan saya pun sudah tadi, mungkin kita off the record tadi sudah bicara gitu, bahwa sudah banyak sekali imbas yang saya terima sampai sekarang dari olahraga keras wrestling. Tapi kalau memang mereka ingin untuk jadi wrestler, kenapa tidak gitu, saya dukung gitu. Tapi itu ingat itu, dan kalau bisa stay humble lah. Nggak kalau nanti suatu saat sudah jadi seseorang ini tetap humble, tidak arogan gitulah istilahnya. Karena sebetulnya sih chances untuk jadi wrestler ataupun seorang karakter ini ya, kalau olahraga yang memang
masih jarang tuh sekarang nih sebetulnya waktunya, karena sosmed itu begitu kuat sekarang. Sedikit aja dimention itu bisa cepet gitu. Nggak kayak dulu saya untuk ini aja, untuk orang ada yang tahu-tahu bisa tahu saya ada pegulat itu kan cukup lama. Ketahuannya setelah saya gara-gara muncul di salah satu TV swasta waktu itu, karena mengenai waktu itu ada problem mengenai ada kecelakaan itu yang meninggal itu, terus saya diwawancara, baru mulai ada brought up itu kan. Sebelumnya kan nggak pernah saya wrestling di sana pun memang tidak ada ceritanya, dan memang karena itu saya pun tidak diekspos karena ingin ketenaran saat itu, memang karena kebutuhan ini aja gitu. Kalau saat ini mungkin lebih chancesnya lebih tinggi dan lebih cepat bisa jadi gitu ya. Itu dreamingnya apa istilahnya, mimpinya orang ya, orang lain yang mungkin bisa terwujud. Insya Allah sih kalau saya bilang ya, pesannya itu aja, hati-hati kalau, karena memang dunia bulat tidak seperti yang indahnya, tidak seperti ini ya, selalu gitu ya, ada jurang-jurangnya, dan itu yang kita waspadai lah. Terima kasih Om Dimas sudah berbagi pengalaman tentang kerasnya menggeluti gulat. Jadi kehidupan pegulat itu bukan hanya semata membanting tulang, tapi juga membanting jiwa raga juga. Iya, pasti. Jadi kayak kurang lebih kayak film The Wrestler itu mungkin ya, kalau ada yang pernah nonton film The Wrestler, itulah beratnya kehidupan seorang pegulat. Kalau begitu kita tutup saja. Terima kasih udah menyaksikan, mendengarkan podcast Bocah Gelut. Yang mau jadi pegulat tidak patah semangat dan benar-benar menteguhkan diri, nggak usah jadi takut betul ini. Itulah karena bisnis pegulat itu memang keras. Memang keras. Ya, bye bye.